Pak, ada beberapa poin pertanyaan yang disampaikan hakim tadi, apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, biasanya kaitan dengan bagaimana mengidentifikasi tadi loh ijazah tadi. Hakim ya saya sangat tertarik karena kita ada ilmunya juga, ilmu tulis kehakiman ada, ya kan, seperti tanda tangan itu. Ini ijazah itu kan dokumen. Jadi kalau dokumen itu di dalamnya banyak, ada titanya, ada kertasnya, ternyata ada materainya. Materainya beda juga tadi. Tahun 85 ada materai 500, ada materai 100 ya. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila gitu. Dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini. Juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakili tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya. Dalam sidang yang digelar terbuka untuk umum, perhatian majelis hakim dan para pengunjung sidang tertuju pada kehadiran mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komjen Pol Purna Uegroseno, yang dihadirkan sebagai saksi. Dalam keterangannya di hadapan persidangan, Uegroseno menyoroti adanya perbedaan mencolok antara wajah dalam pas foto ijazah Presiden Joko Widodo dengan penampilan Jokowi yang ia kenal secara langsung. Ia menyatakan bahwa foto ijazah yang sebelumnya diunggah oleh kader PSI, Dian Sandi Utama, menunjukkan ketidakmiripan yang cukup signifikan. Menurut Uegroseno, perbedaan tersebut terlihat jelas pada sejumlah bagian wajah, mulai dari bentuk telinga, mata hingga struktur gigi. Ia menilai secara kasat mata, foto dalam ijazah tersebut sulit disamakan dengan sosok Jokowi yang pernah ia temui secara langsung. Uegroseno mengungkapkan bahwa dirinya bertemu langsung dengan Joko Widodo pada Februari 2025, saat Jokowi masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Dalam pertemuan tersebut, ia kembali menegaskan bahwa ciri-ciri wajah Jokowi berbeda dengan yang tampak pada pas foto ijazah yang beredar. Ia juga menambahkan bahwa penggunaan materai dalam pas foto ijazah menjadi salah satu faktor yang memperkuat ketidakmiripan tersebut. Menurutnya, Jokowi jarang terlihat mengenakan kacamata dalam berbagai kesempatan resmi maupun pertemuan langsung. Tak hanya berhenti pada aspek foto, Uegroseno juga menyoroti perbedaan materai pada ijazah Jokowi jika dibandingkan dengan ijazah almarhum Bambang Rudiharto, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus pada tahun yang sama, yakni 1985. Dalam persidangan, ijazah Bambang Rudiharto dihadirkan oleh sang adik Rujito. Uegroseno menyebutkan bahwa ijazah Jokowi menggunakan materai Rp100, sementara ijazah Bambang menggunakan materai Rp500, sebuah perbedaan yang menurutnya patut dicermati lebih lanjut. Menanggapi pernyataan Bareskrim Polri yang sebelumnya menyebut bahwa ijazah Jokowi dinyatakan identik dengan ijazah pembanding lainnya, Uegroseno menyampaikan pandangan kritis. Ia menilai istilah identik kurang tepat digunakan dalam konteks dokumen personal seperti ijazah. Menurut Uegroseno, setiap ijazah seharusnya memiliki karakteristik unik, baik dari sisi foto, tanda tangan, maupun elemen pendukung lainnya, sehingga penggunaan istilah identik perlu dijelaskan secara lebih rinci dan proporsional. Keterangan Uegroseno tersebut menambah dinamika dalam persidangan, sekaligus memperkaya sudut pandang majelis hakim dalam menilai keseluruhan alat bukti dan keterangan saksi yang telah dihadirkan. Ada beberapa poin pertanyaan yang disampaikan hakim tadi, apa aja sih Pak sebenarnya? Ya, biasanya kaitan dengan bagaimana mengidentifikasi tadi loh ijazah tadi. Hakim ya saya sangat tertarik karena kita ada ilmunya juga, ilmu tulis kehakiman ada, ya kan, seperti tanda tangan itu. Ini ijazah itu kan dokumen. Jadi kalau dokumen itu di dalamnya banyak, ada titanya, ada kertasnya, ternyata ada materainya. Materainya beda juga tadi. Tahun 85 ada materai 500, ada materai 100. Yang benar yang mana misalnya gitu kan? Saya baru lihat tadi situ kan. Penyidik itu harus jeli seperti itu. Tanda tangan itu gak sulit ini. Tarikan dan sebagainya. Ilmu tulis kehakiman kita dapatkan dulu tahun
Tahun Itu 7 materinya sama. Lain tadi. beda. Beda ya. 500 sama 1000 ya. 500.000 sama 100 500 sama 500 100. sama 1000. Iya. Apakah bisa dikatakan otentik atau tidaknya sih, Jenderal? Kalau otentik itu kan sesuai dengan aslinya. Kalau dokumen seperti ijazah, sertifikat itu nggak ada yang identik. Identik itu tanda tangan. Mana Oke. ada uang palsu? Ini uang identik kan? Merek ada. Merek itu bukan pemalsuan merek, tapi kan ada persamaan yang pada ini. Makanya tidak boleh ditangani pidana biasa, bukan pemalsuan, tapi lewat pengadilannya ke mana yang terdaftar dan mana yang tidak terdaftar itu. Oke. Jadi persoalan di masyarakat ini soalnya harus mulai hukum seperti itu. Oke. Mengenai foto Pak, Hah? Mengenai foto, tadi dikatakan beda jauh dengan Beda jauh, saya ketemu Pak Jokowi pernah berhadapan ya, dekat gitu. Tapi begitu lihat foto kok beda seperti itu. Akhirnya saya lihat foto saya waktu SD, saya cari-cari sendiri nih. Oh ini mirip saya nih. SMP masih mirip, lebih mirip. SMA lebih mirip lagi ya. Udah gitu aja. bedanya apa saja Pak? Enggak ada kemiripannya sama sekali. Mata saya loh, nggak tahu kalau mata saya salah nggak tahu. terkait dengan pembanding yang disampaikan tadi dari ijazah pembanding dari saksi yang pegang itu, apakah beda atau memang dari dulu memang semacam itu keluarnya dengan adanya materai itu? Loh, itu beda berapa bulan? Yang bulan mudanya materinya 500. Tapi yang diduga yang punya Pak Jokowi tadi materinya cuma 100. Loh, Tanggalnya beda. tangannya bulannya beda. Yang satu kan 18 Mei 2085 ya. 19. 18 iya. Yang Jokowi 11 atau 10 tadi? 10 ya. Ya. Itu 100 materinya. Oke, siap. Terima kasih. Ya, selalu Bapak. Amin, 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 amin. Salam pelan-pelan, Pak. Kalau tadi ditanyakan Oke, gugatan si LS ini adalah satu, ini ya, membuktikan apakah ijazah yang dimuat oleh Dian Sandi itu asli atau palsu. Hari ini telah memperoleh jawabannya, apabila tidak ada saksi lain, hari ini telah memperoleh jawabannya bahwa ternyata itu palsu. Karena apa? Karena apa? Satu adalah dibuktikan oleh apa yang dibawa oleh saksi Pak Rujito, mengatakan bahwa itu sangat berbeda dengan aslinya, baik dari segi tekstur dan juga telah disaksikan oleh saksi utama saksi utama kita adalah King Witness kita hari ini yang mengatakan bahwa apa yang dilihat secara langsung Pak Jokowi dengan apa yang ada di ijazah itu sangat berbeda orangnya, baik wajahnya, bibirnya, telinganya, hidungnya, giginya semua berbeda, sehingga bukan orang yang sama. Tujuan kami menggugat adalah supaya membuktikan apakah ini palsu atau asli. Hari ini telah terbukti bahwa berdasarkan kesaksian berdua adalah palsu. Apabila dan kemudian jangan lupa polisi juga kita gugat hari ini, juga tidak bisa menunjukkan yang disitanya, tidak bisa ditunjukkan. Sebetulnya kan tidak kesulitan apabila tergugat satu Pak yang diwakili tergugat satu Pak Jokowi itu adalah mengatakan masih pinjam ke polisi. Lah polisinya kan ada di sebelahnya sebagai tergugat 4, seharusnya kan mudah untuk diserahkan gitu ya. Jadi menurut kami adalah mengapa polisi kami gugat supaya tergugat satu tidak berkelit bahwa yang dokumennya itu sedang disita oleh polisi. Harus berbeda barang bukti dengan barang titipan ya. Monggo Pak Uga. Semuanya edukasi kepada masyarakat. Jadi kalau sudah dinyatakan barang bukti, itu juga barang hasil kejahatan atau barang yang merupakan diduga dilakukan untuk melakukan kejahatan. Jadi harus ekstra hati-hati bicara tentang bukti dan alat bukti, barang bukti. Jadi sangat sensitif lah. Nanti kalau kita bilang itu barang bukan barang bukti, nanti orang tersinggung. Kalau barang bukti harus penetapan pengadilan dulu sebelum disita.